Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Ergi Virgiati akan memandu pemirsa dalam program dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah program Badan Amil Zakat Nasional Tabalong dalam upaya sejahterakan masyarakat. Pada episode kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Tabalong Bapak Iman Fakhrul Lazi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kita langsung saja ke segmen pertama. Untuk saat ini Bapak, apa saja program kerja yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional Tabalong? Bisa dijelaskan secara umum dulu gitu Pak? Untuk program Badan Amil Zakat Kabupaten Tabalong secara garis besar kita bisa uraikan secara umum begitu ya. Pertama bidang Tabalong agamis, kedua bidang Tabalong cerdas, ketiga bidang Tabalong sehat, kemudian Tabalong sejahtera dan Tabalong peduli. Masing-masing punya rincian anak-anak programnya sendiri-sendiri gitu. Ya. Baik Bapak, nanti kita akan bahas satu-satu Bapak, namun untuk sebelumnya, untuk Tabalong agamis itu apa saja nih Pak programnya? Untuk Tabalong agamis kita banyak sekali memberikan bantuan kepada berbagai pihak, misalnya seperti bantuan rumah tahfiz, kemudian beberapa rumah-rumah ibadat yang juga kita harus berikan layanan kepada memang tempat-tempat itu yang menurut kita layak untuk diberikan bantuan. Kemudian untuk program cerdasnya nih Bapak, apa? Untuk program cerdas kita sudah memprogramkan bantuan kepada anak-anak sekolah mulai dari SD, sanawiyah, atau SMP, SMA yang sederajat sampai ke perguruan tinggi. Dan untuk program sehatnya ini apa saja nih Pak kira-kira programnya? Sementara ini program sehat yang kita programkan dan sudah kita jalankan adalah membantu masyarakat yang tidak mampu terhadap biaya, baik biaya pelayanan atau pembayaran rumah sakit bagi yang sudah dirawat di rumah sakit, kemudian ada juga Pak biaya pasca pengobatan di rumah sakit. Ya, baik, sebelum ke program selanjutnya, saya mau tanya ini bagaimana pendataan yang dilakukan Basnas Bapak bagi para penerima atau mustahik yang memang betul-betul layak untuk menerima bantuan tersebut? Kita punya kriteria, jadi kita punya kriteria orang yang bisa dikatakan atau dikategorikan mustahik itu yang kayak apa. Jadi ada mungkin orangnya betul-betul miskin atau betul-betul tidak mampu atau istilahnya itu miskin ekstrim gitu. Jadi tergantung dari status ekonominya berarti. Pertama itu, yang kedua kita juga kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah, misalnya dinas sosial. Nah dari sana kita dapat data tentang penduduk miskin yang itu akan kita lakukan survei ulang. Nah kadang-kadang kan ketika mereka mengasihkan data dengan kita, tapi pada saat pendataan mereka memang miskin. Nah pada saat data itu masuk ke kita mungkin nasibnya sudah berubah. Nah itu berarti mereka sudah tidak layak untuk mendapatkan bantuan lagi gitu. Di samping itu ada juga yang kita terima via WA dari orang-orang tertentu, dari masyarakat siapa gitu. Kita anggap mereka peduli. Kita anggap mereka peduli dengan masyarakat yang memerlukan bantuan. Kita langsung survei lapangan. Kemudian kita data dia, setelah itu kita rapatkan. Kalau memang dia istilahnya miskin ekstrim, barangkali kita tidak perlu rapat, langsung kita putuskan setempat aja. Kita bantu gitu. Selain itu Bapak kriterianya, selain miskin mungkin ada yang lain? Banyak sebetulnya kriteria, misalnya jumlah tempat tinggalnya. Ya sementara ini kalau tempat tinggalnya terlalu jauh, kita terpaksa menggunakan pihak ketiga untuk melakukan surveinya. Mungkin kita menggunakan tangan orang-orang kecamatan, orang-orang di desa setempat. Setelah kita terima data, kita minta tolong mereka untuk melakukan survei. Nah setelah itu datanya sudah lengkap, kita berikan bantuan. Kadang-kadang bantuan itu pun juga kita kirim saja dengan keluarganya. Bisa melalui kepala desanya, bisa melalui ketua RT-nya, bisa dengan suaminya atau siapa saja yang dipercaya oleh pihak keluarga untuk bisa menerimakan itu. Karena ini kita lakukan karena memang personil kita terbatas. Ya, personil kita terbatas, hanya ada 5 orang pimpinan dan 3 orang staf.
Jadi kalau kita tanganin secara keseluruhan, takutnya kita nggak jangkau gitu adanya. Jadi membutuhkan bantuan pihak ketiga Ya, untuk pendistribusian bantuan ya Bapak ya? pendistribusian bantuan gitu. Ya, baik pemirsa, kita jeda dulu sebentar. Setelah ini kita akan kembali lagi bincang-bincang mengenai program yang lainnya yang akan dilaksanakan Basnas Tabalong. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog. Baik Bapak, bisa kita lanjutkan obrolan ya mengenai terkait program Tabalong Sejahtera dari Basnas Tabalong ini seperti apa? Untuk program Tabalong Sejahtera, sementara ini kita sudah menjalankan dua program yang menurut kita cukup signifikan. Pertama, bantuan atau pengadaan Jetmat. Jetmat itu Jakatmat, jadi orang yang sudah berusaha pertokoan seperti sembako dan sebagainya, itu kita berikan bantuan permodalan kepada mereka, kemudian mereka jalankan. Dan kita sudah punya 10 Jetmat. Nah, sementara ini berada di wilayah Tanjung dan sekitarnya. Dan dari 10 Jetmat yang sudah kita salurkan itu, 8 yang sudah bisa mandiri, masih 2 yang masih kita perlu dorong lagi gitu. Ya, Bapak, terakhir ada Tabalong Peduli. Nah, kalau Tabalong Peduli itu sebentar, yang satu lagi masalah sejahtera tadi, ada lagi program namanya Bedah Rumah. Nah, Bedah Rumah kita sudah melakukan 3 buah rumah untuk dilakukan pembedahan, dan ke depan kita sudah koordinasi dengan kawan-kawan di Dinas Perkim untuk melihat rumah-rumah yang layak untuk dilakukan bantuan atau pembedahan gitu. Kita akan lihat nanti kemungkinannya apakah nanti kita akan lihat satu kecamatan satu rumah. Jadi kalau 12 kecamatan berarti akan ada 12 rumah yang akan kita bedah nanti. Atau kalau memang kita lihat dananya masih terbatas atau datanya masih simpel sangat sedikit, kita akan lakukan per zona. Zona utara mungkin 1 unit rumah, zona tengah kita lakukan 1 unit rumah, dan unit selatan. Nah, sementara ini yang kita lakukan baru 3. Nah, mudah-mudahan ke depan kita akan bisa melakukan lebih banyak lagi sehingga program pengentasan kemiskinan ya Basnas bisa berbuat lah begitu. Iya, bisa membantu ya Bapak ya. Ya, baik Bapak, untuk tadi Tabalong Peduli yang terakhir dari program Basnas sendiri ini seperti apa nih Bapak? Untuk Tabalong Peduli sementara ini kita sudah melakukan pendistribusian sembako kepada pihak yang layak menerima. Dan saat ini untuk wilayah Tanjung dan sekitarnya itu sudah lebih dari 25 masyarakat yang kita bantu untuk secara rutin kita salurkan sembako kepada mereka. 25 keluarga? 25 keluarga. Tiap bulan kita berikan bantuan mereka. Kita tidak berharap kita tidak berharap bahwa itu rutin kita berikan. Mudah-mudahan setiap kita berikan, mudah-mudahan itu bantuan terakhir. Ya. Artinya kalau itu merupakan bantuan terakhir, terjadi peningkatan hidup bagi mereka gitu. Cuma kalau memang mereka tidak meningkat kehidupannya, ya bulan depan kita akan bantu lagi. Itu. Kemudian kita juga ada tanggap darurat gitu ya. Jadi yang kebakaran, yang kebanjiran atau musibah lainnya gitu. Intinya asal ada yang melapor ke pihak Basnas, kita akan lakukan survei. Jadi tidak ada data bodong gitu. Kapanpun laporan itu ada, kita akan lakukan survei dan kita akan kalau memang layak untuk dibantu, kita bantu. Ya, berarti sesuai dengan kualifikasi tadi ya Bapak ya, yang memenuhi syarat dari Basnas sendiri. Ya, dari 5 skala program yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak, program apa yang dinilai paling berdampak kepada masyarakat atau penerima manfaat yang paling banyak nih Bapak? Yang sementara ini paling terasa sekali itu adalah ya bantuan rutin sembako itu. Sembako. Jadi kadang-kadang mereka tuh walaupun sudah setiap bulan menerima, ya setiap bulan juga mereka nangis gitu. Jadi kadang-kadang ya kita terharu juga dengan cara-cara mereka menerima. Itu yang paling terasa sekali. Nah, ke depan kita masih akan ada 2 program lagi yang akan kita laksanakan. Pertama, tadi kan udah Jetmat ya. Udah Jetmat itu kita memberikan bantuan permodalan. Nah, nanti ke depan
kita sudah koordinasi dengan kawan-kawan di Dinas Tenaga Kerja tentang Jet Auto. Nah, Jet Auto ini maksudnya adalah ada bengkel yang sudah jalan gitu, tapi keterbatasan alat, keterbatasan dan sebagainya, kita bantu. Kita bantu peralatannya, kita bantu segala macam, terus sampai ke ke tendanya pun kita akan bantu. Nah, ini akan terus kita monitor sehingga kehidupan mereka nanti akan meningkat menjadi sebuah showroom atau menjadi sebuah apa gitu, sehingga tidak bengkel asal-asalan gitu. Nah, ke depan juga kita akan programkan gerobak berkah atau gerobak Basnas gitu ya, gerobak. Nah, ini nanti seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Asparindo. Asparindo itu Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia yang bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia dalam bentuk KUR. Nah, kan dulu kita pernah lihat di tempat Anda mungkin pernah lihat ada gerobak tulisannya stiker KUR gitu ya Pak ya, atau stiker atau kredit, spanduk gitu ya. Ya, nah nanti kita akan bikin juga seperti itu, tapi bentuknya mungkin apakah nanti tulisannya gerobak Basnas atau misalnya gerobak berkah apa sebagainya gitu. Kita akan lakukan itu nanti. Itu untuk program selanjutnya. Untuk program ya, Bapak, selanjutnya. Baik. Nah, kemudian terhadap orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang sudah dilakukan pelatihan dan pembinaan oleh Dinas Tenaga Kerja, kita akan lakukan bantuan permodalan kepada mereka, seperti misalnya pelatihan nyablon, pelatihan salon, pelatihan menjahit dan sebagainya. Nah, kadang-kadang timbul pertanyaan, kalau nyablon jualnya kemana kan gitu. Nah, di situ nanti kita akan kerjasama dengan kawan-kawan di Perindak. Perindak aja bisa menjual batik tabalong kan gitu. Kenapa sablon-sablon yang itu tidak bisa kita lakukan penjualan? Misalnya, sebentar lagi akan ada Porprov ya, Pekan Olahraga Provinsi. Sebetulnya pengrajin-pengrajin sablon itu bisa datang ke KONI untuk menawarkan jasa, Pak, perlu sablon ya gitu. Kalau misalnya perlu sablon, kami bisa Pak dengan harga miring apa dan sebagainya. Ya. Artinya orang-orang KONI tidak perlu lagi beli kaos ke Jakarta, ke Surabaya, bahkan sampai ke Bandung. Ya cukup di Tanjung aja gitu. Kita bantu mereka, mengentaskan mereka gitu. Jadi memanfaatkan yang ada di Tabalong ya Bapak. Sangat jelas sekali program kita, jadi betul-betul terasa oleh masyarakat Tabalong. Ya, Bapak, bantuan program apa saja yang diberikan tidak hanya satu kali? Tadi pembagian sembako ya Bapak, yang berkelanjutan. Selain itu Bapak, adakah program lain yang dilakukan berkelanjutan? Sementara ini cuma itu ya, kalau yang berkelanjutan itu yang lainnya itu tergantung info. Jadi info itu kadang-kadang lewat WA, lewat telepon dan sebagainya. Kalau memang setelah kita bantu ternyata tidak ada peningkatan dan kita lihat masih juga layak mereka untuk bantuan, kita tidak segan-segan untuk memberikan bantuan. Jadi masih tetap dibantu ya Bapak. Tetap kita bantu. Dipantau terus-terusan. Dipantau, selalu kita pantau. Okay. Hari ini kita menyerahkan sembako hari ini. Hari ini barusan tadi anggota kita menyerahkan sembako yang 25 itu, kemudian sekaligus memantau Jetmat yang sudah kita jalankan itu. Jadi sekali jalan mereka dua gitu. Sekalian menyerahkan bantuan yang sembako itu, sekalian memantau Jetmatnya. Oke, menarik sekali obrolan kita kali ini. Setelah ini saya akan tanya mengenai cara berzakat atau berwakaf ke Basnas Tabalong. Tetapi setelah iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami melanjutkan dialog kita kali ini. Bapak, apabila ada masyarakat atau muzaki yang ingin berzakat, infak, wakaf maupun sedekah ke Basnas nih Bapak, bagaimana caranya Pak? Simpel sekali, tinggal datang. Langsung tinggal Simpelnya datang. gitu ya, tinggal datang. Jadi kita membuka forum konsultasi zakat, infak dan sedekah. Nah, konsultasi bisa lewat telepon, bisa lewat WA, bisa datang langsung. Nah, demikian juga untuk penyalurannya. Penyalurannya bisa datang langsung dalam bentuk apa saja gitu, bisa dalam bentuk dana, misalnya transfer, ada kita ke bank syariah, bank Kalsel bisa. Bagi mereka yang sudah paham betul caranya berzakat, mereka tidak repot lagi, mereka tinggal klik, kemudian transfer ke rekeningnya Basnas. Nah, tinggal nanti disampaikan bukti transfer itu.
Untuk obrolan kita yang sebelumnya nih Bapak nih di belakang tadi tentang dinas-dinas yang tadi Bapak bilang itu nih Pak, bagaimana nih Pak? Kita sudah membentuk namanya UPZ atau Unit Pengumpul Zakat. Di seluruh kecamatan ada yang namanya KUA, Kantor Urusan Agama. Nah, masing-masing KUA itu sudah kita bentuk UPZ. Ketuanya langsung kepala KUA. Nah, itu artinya sudah di kecamatan sudah ada 12 UPZ di tingkat KUA. Nah, kemudian di lingkungan kecamatan masing-masing itu sendiri juga ada UPZ yang dari masjid-masjid. Nah, jadi ada masjid-masjid tertentu misalnya yang penghasilannya lumayan apa segala macam gitu. Mereka membentuk juga UPZ yang dibentuk oleh UPZ itu sendiri, tapi SK-nya SK tetap dari Basnas gitu. Jadi UPZ misalnya UPZ Kelua atau UPZ Jaro, mereka membentuk sebuah UPZ di masjid, misalnya di masjid-masjid mana gitu, dilaporkan dengan Basnas membuat surat keputusannya. Maka sahlah berdiri sebuah UPZ itu. Sementara ini UPZ yang sudah ada adalah pertama UPZ di kecamatan, yang kedua UPZ di masjid-masjid, walaupun tidak semua gitu. Yang ketiga UPZ di seluruh dinas. Di seluruh dinas. Jadi seluruh dinas instansi yang ada di Kabupaten Tabalong ini, bahkan perusahaan juga kita bantu untuk membentuk UPZ-nya. Nah, dalam rangka untuk memudahkan masing-masing pegawai negeri ASN atau karyawan perusahaan itu untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya. Ya, biasanya zakat penghasilan ya Bapak? Zakat penghasilan. Jadi tergantung nanti sosialisasi dari masing-masing pimpinan instansinya atau pimpinan KUA-nya. Minggu depan kita insya Allah akan melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh UPZ yang sudah kita bentuk, bekerja sama dengan kasih zakat dan wakaf di Kementerian Agama. Ya. Minggu depan. Mudah-mudahan nanti akan banyak dari para pegawai dan juga ASN akan lebih banyak mengeluarkan sedekahnya ya Bapak ya. Mudah-mudahan karena dengan banyaknya mereka mengeluarkan infak dan sedekah serta zakatnya, maka kita banyak juga membantu masyarakat kita yang ada di wilayah kita sendiri. Iya. Baik Bapak, Basnas Tabalong menerima dana yang paling besar nih Bapak ya. Bersumber dari mana nih Pak dananya? Apakah zakat, infak, wakaf atau sedekah nih Bapak? Yang paling banyak itu sementara ini infak. Infak ya Bapak. Nah, kalau zakat itu kan bukan periodik. Ya. Nah, karena sampai kaulnya, sampai nisabnya, baru dia keluar zakat gitu. Ya. Tapi hukumnya wajib. Jadi jangan diartikan bahwa begitu mereka mengeluarkan infak, maka gugurlah kewajiban zakatnya, tidak begitu. Ya, infak ya infak, ya kan tidak menggugurkan kewajiban zakatnya. Wah, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau zakat itu hukumnya wajib, 2,5% dari penghasilan dari penghasilan mereka secara bruto itu wajib dikeluarkan. Setelah sampai kaulnya, gitu. Setelah sampai nisabnya. Iya. Tapi kalau infak mungkin bisa dilakukan kapan saja. Sekarang juga Anda mau infak dengan saya terima. Insya Allah Bapak. Ya, baik Bapak. Sampai saat ini nih Bapak ya, dari dana yang terkumpul, apakah sudah sesuai dengan target dari Basnas sendiri nih Bapak? Belum. Jadi kita masih tetap jalan, kita masih tetap berjuang untuk mengumpulkan sebanyak mungkin orang-orang untuk berinfak dan berzakat serta bersedekah gitu. Karena jujur aja ya kita katakan kalau pegawai negeri, kita anggap pegawai negeri saja yang gampang kita lihatnya, 4.000 karyawan gitu. 4.000 karyawan itu misalnya kita hitung rata-rata mereka menyisihkan 2,5%. Rata-rata kita anggap 200.000 deh sebulan. Satu orang. Iya. Kali 4.000 karyawan. Berapa kira-kira? Banyak. Nah, banyak gitu ya. Ya 8, sekian lah gitu ya. Nah, itu kalau misalnya itu telaten aja rutin dilaksanakan, sebetulnya masyarakat kita sudah sangat terbantu. Iya. Nah, masalahnya sekarang kemampuan kita untuk menjangkau mereka atau kemampuan UPZ untuk menjangkau itu atau kesadaran namanya karyawannya orang-orang itu yang masih perlu kita tingkatkan. Nah, oleh sebab itu makanya target belum bisa tercapai. Jadi tapi bukan berarti bahwa kesadaran mereka rendah. Cuma saya katakan bahwa ini masih perlu kita tingkatkan. Oleh sebab itu makanya minggu depan kami akan rapat koordinasi. Jadi seluruh kepala dinas selaku kepala ketua UPZ, seluruh kepala KUA selaku ketua UPZ, dan seluruh pimpinan masjid
yang sudah menjadi ada UPJ-nya, kita undang untuk melakukan rapat koordinasi. Supaya dana yang terkumpul juga bisa lebih banyak, Bisa lebih banyak disalurkan dan kepada bisa masyarakat disalurkan lebih banyak juga. lebih banyak. Gitu. Ya, Bapak mengenai transparansi keuangan Basnas sendiri, bagaimana? Apakah bisa diupdate dan Bisa. masyarakat bisa tahu gitu, Bisa, Bapak? bisa diupdate, bisa diakses dengan situs kita. Tapi mohon maaf saya lupa situsnya ya. Nanti setelah akan kita sampaikan di belakang nanti. Kemudian bisa datang langsung Untuk menanyakan untuk ya, Bapak. menanyakan. Kita setiap bulan selalu ada laporan. Ya. Nah, laporan itu disampaikan kepada Basnas Provinsi dan kepada Basnas Pusat, tapi terbuka. Jadi siapa saja boleh membuka itu. Iya. Ya, baik. Menurut Bapak nih, bagaimana antusias masyarakat nih Bapak ya untuk menyumbangkan sebagian hartanya ke Basnas Tabalong? Kalau menyangkut antusiasme, makanya tadi saya sudah sampaikan, kita masih dalam tahap sosialisasi. Jadi Basnas ini kan ibaratnya kan boleh dikatakan barang baru gitu. Dulu namanya Basda gitu ya, kemudian berubah menjadi Basnas. Dan pimpinan Basnas pun setiap sekian tahun kan berganti. Jadi kita memerlukan sosialisasi. Jadi kerjasama. Jadi ada 4 wakil ketua di sana yang menangani bidangnya masing-masing. Jadi wakil ketua 1 misalnya bidang pengumpulan, wakil ketua 2 itu saya bidang pendistribusian dan pemberdayaan, wakil ketua 3 itu menyangkut masalah keuangan, dan wakil ketua 4 menyangkut masalah-masalah SDM dan umum lainnya. Gitu. Tapi kita bekerja tetap secara gotong royong. Ya. Baik, Bapak, terakhir apa ini himbauan Bapak ke masyarakat agar dapat menyumbangkan sebagian hartanya ke Basnas Tabalong nih Bapak? Kepada masyarakat Tabalong, saya ingin menghimbau agar menyalurkan sebagian daripada rezeki mereka sebelum Tuhan mengambil. Karena kalau Tuhan mengambil, biasanya lebih parah. Nah, misalnya anggap saja kita mengalami musibah. Musibah kebakaran, mohon maaf ini ya, maaf sekali lagi minta maaf. Musibah keluarga yang sakit, musibah dan sebagainya. Kadang-kadang itu adalah bagian daripada cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Supaya kita menyediakan atau menyisihkan sebagian daripada rezeki kita untuk kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Gitu. Sebelum Tuhan mengambil. Nah itu kalimatnya itu aja. Ya Pak, agak menyeramkan Bapak ya, tapi harus begitu ya Bapak ya, harus supaya begitu, kita mengingatkan ya Bapak. Makanya di Quran itu jelas sekali, khus min amwalihim gitu ya. Ambillah sebagian dari harta mereka untuk dijadikan zakat gitu. Perintah itu. Cuma persoalannya kita yang tidak enak gitu. Nah, makanya kalimat yang sering saya gunakan adalah mau nyumbang atau mau disumbang kan gitu. Iya. Jadi bahasa yang paling gampang saya pakai itu adalah sebelum Tuhan mengambil. Serahkan dulu gitu. Jadi himbauan kepada masyarakat mungkin lebih ini juga Bapak ya, lebih baik tangan di bawah gitu Bapak ya. Tangan di atas tangan lebih di atas baik dari dari tangan di bawah. Iya. Kan, gitu. Ada lagi Bapak yang ingin disampaikan kepada itu masyarakat aja, Tabalong? terima kasih. Iya. Terima kasih, tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Imam yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Ergi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong serta di kanal YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.